Mutiara Hitam, Jilid 13 bagian 4. Di sanalah tempat tahanan itu, Li Hiap. Di dalam goa yang tampak dari sini itu, pengemis yang ditawan itu berbisik, suaranya gemetar dan dengan ujung bajunya ia menghapus peluh. Mereka telah melakukan perjalanan yang amat sukar dan amat lambat sehingga malam telah menjelang pagi ketika mereka tiba di tempat ini. Quilan menggerakkan jari tangannya menotok tawanannya. Orang itu mengeluarkan suara keluhan dan roboh tak mampu bergerak lagi. Hanya sepasang matanya saja yang bergerak-gerak memandang penuh rasa takut. Nyawanya berada di ujung rambut. Andai kata ia terbebas dari kematian di tangan gadis ini, kalau Wesio Jubah Merah tahu akan perbuatannya membawa Mutiara Hitam ke sini, ia pasti akan mengalami kematian yang lebih hebat lagi. Dengan amat hati-hati Quilan merayap di bawah rumput tinggi, mendekati bukit-bukit batu yang berbaris di sepanjang tepi sungai. Setelah tiba di barisan batu itu, ia meloncat dan menyelinap di belakang batu, lalu perlahan-lahan ia bergerak mendekati gua batu yang tadi ditunjukkan dari jauh oleh tawanannya. Tiba-tiba ia berhenti dan menyelinap di belakang batu, mengintai. Jantungnya berdebar keras karena tegang. Kiranya di depan goa yang cukup besar itu terdapat 5 orang penjaga. Dan melihat keadaan mereka, ia dapat menduga bahwa 5 orang yang bertugas menjaga tempat tahanan ini tentulah bukan orang-orang biasa. 3 orang Wesio Jubah Merah yang bersenjata pedang, seorang bangsa Hesi-Hesia yang tinggi besar dan memegang sebuah penggada yang mengerikan karena selain besar dan berat, juga dihias duri-duri runcing, sedangkan orang kelima adalah seorang kecil pendek yang memegang toya. Melihat tambal-tambalan pada pakaian orang ini jelas bahwa dia seorang tokoh Kaipang yang sesat. Quilan mengintai, hatinya berguncang. Tentu saja ia tidak gentar. Akan tetapi tampaknya 5 orang itu cukup tangguh. Kalau ia melompat keluar dan dikeroyok 5, tentu tidak dapat mencapai kemenangan secara cepat, dan kalau ia tidak bekerja cepat dan keburu datang bala bantuan atau Boule Kausu muncul sendiri, usahanya tentu akan gagal. Ia mulai menyesal mengapa tidak datang bersama Yu Xiangqi. Kalau ada pemuda itu di sampingnya tentu akan lebih kuat keadaannya dan lebih banyak harapan akan berhasil. Apalagi kalau Qiang Liong ikut membantu. Pemuda hebat, pemuda lihai luar biasa. Tiba-tiba Quilan mencubit telinganya sendiri. Hatinya gemas. Mengapa tiada hujan tiada angin ia teringat dan mengenang pemuda itu? Ih, pemuda sombong, tidak memandang mata kepadanya. Padahal semua pemuda, yang tampan-tampan dan gagah-gagah, seorang demi seorang jatuh cinta kepadanya. Mula-mula Tang Haolem si berandal. Hampir ia tertawa ketika teringat kepada Haolem. Kemudian Xiang Koan Li dan Yu Xiangqi. Akan tetapi Qiang Liong ini tidak memandang sebelah mata kepadanya. Si sombong, mentang-mentang menjadi murid suling emas lalu besar kepala. Quilan makin gemas. Menghadapi tugas berat, mengapa ia masih melamun yang bukan-bukan? Salahnya orang si Qiang itu. Ia mengusir semua kenangan, kemudian menjemput batu kecil, dilemparkan ke sebelah kanannya, kurang lebih 20 meter jauhnya dari mulut goa. Apa itu? Seorang di antara mereka bangkit berdiri, yakni Wesio Jubah Merah yang kepalanya besar sekali. Ia mencabut pedang lalu menggerutu. Biar Pinceng periksa, siapa tahu ada musuh. Benar, mari kita periksa, Su Heng, kata Wesio kedua yang kurus kering seperti cecak mati sambil mencabut pedangnya pula. Quilan siap dengan jarum-jarumnya, mendekam di belakang sebuah batu besar. Ketika ia mendengar jejak kaki 2 orang Wesio ini sudah datang dekat, lewat di depan batu besar, ia membiarkan mereka lewat beberapa langkah, kemudian tiba-tiba ia menyerang dengan jarum-jarum hijau dari belakang. Hebat bukan main serangan ini. Jarum-jarum hijau itu adalah senjata-senjata rahasia yang halus sekali, dilontarkan dengan tenaga sinkang sehingga hampir tak mengeluarkan suara, saking cepatnya hanya tampak sinar kehijauan. Apalagi dilontarkan dari jarak dekat dan dari belakang si korban, benar-benar amat berbahaya. 2 orang Wesio itu adalah murid-murid pilihan Boule Kausu, akan tetapi menghadapi serangan gelap seperti ini mereka tidak dapat menyelamatkan diri. Biarpun mereka yang telah memiliki gerak refleks lumayan, namun ketika mengelak masih kurang cepat sehingga 2-3 batang jarum telah menyusup ke dalam kulit memasuki daging meracuni darah. 2 orang Wesio ini menjerit, terhuyung-huyung dan sinar hijau pedang Siang Bok Kiam 2 kali bergerak, menamatkan riwayat 2 orang Wesio ini. Setelah membunuh 2 orang lawannya, Quilan cepat menyelinap kembali ke belakang batu besar. 3 orang penjaga yang lain terkejut sekali, dengan lompatan-lompatan jauh mereka menyerbu. Quilan mempergunakan kesempatan ini untuk memutar batu besar, lalu cepat ia lari memasuki goa.
Ia melihat seorang pemuda yang tampan, tubuh dari pinggang ke atas telanjang, berdiri dengan terbelenggu. Pemuda ini setengah pingsan, bersandar pada dinding batu, tubuhnya yang kuat dan berkulit putih bersih itu penuh dengan luka-luka bekas cambukan. Namun wajah yang tampan itu masih membayangkan kegagahan dan keagungan, sedikit pun tidak kelihatan takut atau khawatir. Kuilan memegang pundaknya, mengguncangnya perlahan. Sadarlah, pemuda itu membuka matanya, memandang heran, seakan-akan tidak percaya akan pandang matanya sendiri. Sinar matanya yang tajam itu seperti bertanya apakah ia dalam mimpi. Jawablah, apakah engkau ini pangeran mahkota hitam yang bernama Pangeran Talibu? Pemuda itu sejenak memandang tajam, lalu balas bertanya. Engkau siapakah, Nona? Bagaimana kau bisa? Tidak penting aku siapa, yang penting, apa kau benar Pangeran Mahkota Talibu? Suaranya gemas dan tidak sabaran. Pemuda itu menahan senyum yang mengembang di bibirnya, lalu mengangguk. Aku mengenalmu. Ya, aku mengenalmu, kau tidak asing bagiku, tapi di mana dan kapankah? Nona, kau siapakah? Wah, kau cerewet benar, apakah pangeran-pangeran memang cerewet? Aku datang untuk menolongmu. Pemuda itu tiba-tiba membelalakkan matanya dan berseru. Nona, awas! Kuilan yang sudah lega hatinya karena yakin bahwa pemuda inilah pangeran mahkota hitam yang harus ditolongnya, cepat membalikkan tubuh dan pedang Siang Bok Kiam sudah berada di tangan kanannya. Kiranya 3 orang itu, sisa para penjaga sudah kembali ke situ dan berdiri di depan goa dengan senjata di tangan dan sikap mengancam. Melihat ini, Pangeran Talibu mengeluh, memejamkan mata dan berkata lirih. Nona, kenapa kau mengorbankan diri untukku? Kenapa? Ia tidak berani menoleh, tidak tega menyaksikan Nona ini dikeroyok para penjaga yang ia tahu amat lihai. Di samping kekhawatirannya, ia pun masih mengingat-ingat di mana dan kapan ia pernah melihat Nona ini. Wajah yang jelita itu bukan asing baginya, wajah yang amat dikenalnya, akan tetapi ia tidak ingat kapan dan di mana. Pangeran Talibu makin merapatkan matanya, keningnya berkerut ketika ia mendengar suara denting riuh bertemunya senjata tajam, diseling bentakan marah 3 orang penjaga yang mengeroyok Nona itu. Ia tahu betapa lihai para penjaga itu, terutama sekali wesio-wesio jubah merah. Seorang gadis remaja seperti tadi mana akan mampu bertahan melawan pengeroyokan mereka? Melawan seorang di antara mereka saja sudah cukup berat. Kecuali kalau darah itu memiliki ilmu kehebatan sehebat ibunya. Ibunya, teringatlah ia sekarang. Gadis itu mirip benar dengan ibunya. Hanya bedanya tua dan muda. Mata itu, bibir itu. Ia menjadi makin heran dan makin khawatir. 10 menit sudah lewat. Suara pertempuran sudah berhenti. Tentu gadis yang mirip ibunya itu sudah menggeletak menjadi mayat. Atau tertawan. Kalau ia teringat akan nasib 5 orang gadis yang jatuh ke tangan Boulek Kausu, Butek Siulem dan Xiao Bin Lomo, ia menjadi ngeri. Lebih baik darah ini mati saja daripada tertawan hidup-hidup. Talibu membuka matanya dan ia terbelalak heran dan juga kagum. 3 orang penjaga sudah menggeletak di depan goa, tak bernyawa lagi. Adapun darah itu sejenak memandang ke sekeliling depan goa, kemudian meloncat masuk ke dalam goa, gerakannya seperti seekor burung, demikian ringan dan lincah. Wajahnya tetap tenang dan napasnya biasa saja seakan-akan bukan seperti orang yang baru saja dikeroyok 3 lawan berat. Tahanlah, aku akan melepaskan belenggu, bisik Kuilan dan sinar hijau berkelebat ketika ia menggerakkan pedangnya. Terdengar suara nyaring 4 kali. Pangeran Talibu menggigit bibir karena setiap kali pedang membabat belenggu, ia merasa kulit tangan atau kakinya panas dan sakit. Akan tetapi kini ia telah bebas, belenggu yang mengikat kaki tangannya sudah putus semua. Ia menjadi makin kagum, memandang Kui Ian dengan sepasang mata bersinar-sinar. Nona, kau, SSTT, mari kita lari. Kuilan menyambar tangan pangeran itu dan ditariknya keluar dari goa, diajak lari cepat meninggalkan goa. Tak jauh dari goa Talibu melihat mayat 2 orang wesio jubah merah, maka mengertilah ia mengapa hanya ada 3 orang penjaga yang tadi mengeroyok gadis perkasa ini. Kiranya yang 2 orang sudah dipancing keluar dan dibunuh pula. Talibu lalu mengambil sebatang pedang milik wesio itu, barulah ia mengikuti Kuilan sambil berkata, Nona, kau benar hebat. Aku kagum dan berterima kasih. SSSTTT, jangan cerewet, kita belum bebas, bisik Kuilan galak. Talibu yang berjalan berindap-indap di belakang gadis ini mau tak mau tersenyum. Gadis ini hebat, memiliki ilmu silat tinggi dan ketabahan yang luar biasa. Juga galaknya tidak kepalang.
Baru sekali ini selama hidupnya ia dimaki-maki cerewet beberapa kali oleh seorang gadis remaja. Dia, putra Ratu Hitan, pangeran mahkota yang disembah-sembah rakyatnya, kini dicerewet-cerewetkan oleh seorang gadis jelita yang galak. Akan tetapi belum lama mereka pergi, baru tiba di daerah hutan, terdengar bunyi trompet dan dari 4 penjuru muncullah pasukan hesi-hesia yang mengurung mereka. Pangeran Talibu tertawa, membuat Kuilan terheran dan gadis ini menoleh, memandang pangeran itu, khawatir kalau dalam keadaan terancam pangeran itu menjadi gila karena takut. Akan tetapi pangeran yang tak berbaju, tubuhnya luka-luka itu berdiri tegak dengan sikap gagah, pedang yang dipungutnya tadi melintang di depan dada, matanya bersinar-sinar, wajahnya amat tampan. Pangeran itu membalas pandang mata Kuilan dan berkata, "Bagus, seperti inilah selayaknya seorang pangeran tewas. Tidak mati konyol dalam goa sebagai tawanan. Mati dalam medan perang adalah mati nikmat, mati terhormat. Namun, kalau Tuhan menghendaki dan aku akan dapat terbebas daripada ancaman ini sehingga dapat melanjutkan hidup, percayalah, aku Talibu selama hidupku tidak akan pernah melupakan engkau. Sekarang aku tidak peduli lagi. Andai kata kita berdua takkan dapat lolos, bagi aku, mati dalam bertanding di sampingmu merupakan kehormatan besar." Hahaha, Kuilan memandang dengan mata berseri. Sungguh patut menjadi seorang pangeran. Patut menjadi putra angkat ibu kandungnya. Patut menjadi kakak angkatnya. Pemuda ini memiliki semangat pendekar, jiwa satria, dan amat tampan. Ia pun tersenyum dan berkata lirih, "Pangeran Talibu, selama nyawa saya belum meninggalkan badan, selalu masih ada harapan untuk hidup. Mari kita menghajar anjing-anjing hesi-hesia itu." "Bagus, kau hebat sekali, Nona. Marilah kita mati bersama atau bebas." Pangeran Talibu berseru penuh semangat sambil menerjang maju, memutar pedangnya. Melihat gerakan pedang pangeran itu, Kuilan maklum bahwa orang-orang hesi-hesia untuk sementara tidak mungkin dapat merobohkannya, maka ia pun lalu meloncat maju memutar pedangnya, tidak jauh dari sang pangeran karena ia harus memasang mata melindungi pangeran itu dari mara bahaya. Begitu 6 orang memapaki pedangnya, Kuilan membuat gerakan menyilang dengan pedang agak ke bawah dan robohlah 3 orang lawan dengan perut terobek pedang. Tiba-tiba terdengar suara bergelak ketawa dan Kuilan cepat-cepat meloncat mundur ketika ada angin hebat menyambar dari kanan kiri. Kiranya Xiao bin Lomo telah berdiri di depannya dan tadi mengirim pukulan dengan tangan kirinya. "Kakek busuk, mari kita mengadu nyawa," bentak Kuilan yang menjadi marah sekali melihat musuh besarnya ini. "Hehehe, kau masih belum kapok." Xiao bin Lomo mengejek dan cepat menubruk maju. Kuilan menyambar dengan tusukan pedang, akan tetapi sambil membuang diri ke kiri, kakek itu maju terus, tangannya menjangkau dan hampir saja pundak Kuilan kena dicengkeram. Hebat bukan main dan aneh gerakan kakek lihai ini. Kuilan berlaku hati-hati, tidak memberi kesempatan kepada kakek bertangan kosong itu untuk mendekati dirinya dengan jalan memutar pedang kemanapun bayangan kaki itu berkelebat. Dengan gerakannya yang lincah dan ilmu pedang yang ganas, untuk sementara Kuilan dapat bertahan terhadap desakan kakek ini, akan tetapi hatinya gelisah karena ia kini sama sekali tidak dapat membagi perhatiannya untuk melindungi Pangeran Talibu. "Pangeran, kau larilah," bentak Kuilan nyaring sambil menubruk dengan pedangnya yang diputar membentuk lingkaran panjang. Namun Xiao bin Lomo sambil terkekeh-kekeh dapat menghindarkan diri dan membalas dengan sebuah tendangan kuat yang dipapaki sabetan pedang dengan gemas oleh Kuilan. Kembali kakek itu dapat menghindarkan diri. Serang menyerang terjadi dan Kuilan terpaksa harus mencurahkan seluruh perhatiannya terhadap kakek ini. Xiao bin Lomo diam-diam menjadi gemas sekali. Ia ingin menangkap hidup-hidup nona ini, untuk dipersembahkan kepada Boule Kausu sebagai tebusan tempo hari ketika ia kehilangan gadis yang sudah menjadi tawanannya. Setelah melayani Kuilan selama 50 jurus dan melihat betapa Pangeran Talibu juga belum dapat tertawan kembali, ia mendapatkan akal baik. Ia tahu bahwa orang-orang hesi-hesia dan para wesio anak buah Boule Kausu tidak berani membunuh Pangeran Talibu yang merupakan tawanan penting, dan untuk menangkap hidup-hidup pangeran yang nekat itu pun bukan hal mudah bagi mereka. "Kalian kepung gadis ini!" Tiba-tiba ia berseru dan tubuhnya mencelat ke atas, berjungkir balik beberapa kali melewati kepala wesio-wesio jubah merah yang sudah datang menerjang Kuilan, kemudian turun di depan Pangeran Talibu sambil terkekeh menyeramkan. Pangeran Talibu terkejut, cepat menusukkan pedangnya ke dada kakek itu. Xiao bin Lomo hanya miringkan tubuh, kemudian secepat kilat ia sudah menangkap pergelangan tangan pangeran itu, merampas pedangnya, kemudian sekali kakinya menendang lutut Pangeran Talibu roboh.
Xiao bin Lomo menempelkan ujung pedang di dada Pangeran Talibu sambil berseru. Mundur semua, lepaskan bocah itu. Namun sebelum para pengeroyok mundur, Kuilan sudah berhasil merobohkan 4 orang Wesio jubah merah dengan pedangnya yang ganas. Kini ia membalik memandang ke arah suara Xiao bin Lomo dan pucatlah wajahnya ketika melihat Pangeran Talibu sudah roboh dan ditodong pedang. Hehehe, bocah nakal. Lekas kau lepaskan pedang dan menyerah. Kalau tidak, sebelum aku mengambil nyawamu, pangeran ini akan kutusuk sampai tembus jantungnya. Kuilan ragu-ragu, ia maklum akan kelihayan kakek itu dan harus ia akui bahwa dia sendiri belum tentu dapat mengatasinya. Dan ia tahu pula betapa kejam hati si kakek yang tentu tidak akan ragu-ragu untuk membunuh Pangeran Talibu. Hatinya menjadi lemas dan ia berdiri dengan tubuh lemas. Nona, kau larilah, jangan mendengarkan ocehan kakek ini. Kematian bagi Talibu bukan apa-apa. Lari dan lawanlah, jangan menyerah. Talibu berteriak-teriak, akan tetapi sebuah tendangan pada dagunya membuat ia pingsan. Hehehe, Nona, kau menghendaki aku menusuk jantungnya? Xiao bin Lomo mengguratkan ujung pedang pada dada yang telanjang itu dan kulit Pangeran Talibu di dada robek sedikit, memperlihatkan garis merah memanjang. Kuilan merasa pusing, terpaksa melepaskan pedangnya dan berkata lemah, Xiao bin Lomo, kau jahanam tua bangka, lepaskan dia. Hehehe, aku tidak akan membunuhnya kalau kau menyerah. Hayo belenggu dia. 4 orang Wesio jubah merah menghampiri Kuilan dan membelenggu kedua tangan gadis itu. Kuilan tidak melawan. Ia harus berani menyerah untuk menyelamatkan nyawa Pangeran Talibu. Seorang hesi-hesia tinggi besar yang merasa benci dan marah kepada gadis yang telah membunuh banyak kawannya ini, menyeringai dan datang mendekati Kuilan, tangannya menjangkau untuk meraba dada gadis itu. Sudah biasa bagi orang-orang peperangan ini apabila pasukan mereka menawan seorang wanita, siapa saja di antara anggota pasukan boleh mempermainkan si tawanan. Orang hesi-hesia tinggi besar ini pun tidak terkecuali. Melihat kecantikan Kuilan dan mengingat betapa gadis ini sudah menjatuhkan korban banyak di antara temannya, ia hendak menjadi orang pertama menghina dan mempermainkan gadis jelita yang lihai ini. Hei, mundur! Namun seruan Xiao bin Lomo ini terlambat. Kalau kakek ini mau tentu saja ia akan dapat menyelamatkan orang hesi-hesia itu, akan tetapi tentu saja ia tidak sudi merendahkan diri menolong seorang prajurit hesi-hesia biasa yang baginya tidak lebih seekor kucing atau anjing. Pada saat jari tangan kurang ajar itu menyentuh dada, kaki Kuilan bergerak dengan kecepatan yang sukar diduga, tepat menghantam pusar orang hesi-hesia itu. Hekek, orang hesi-hesia hanya sempat mengeluarkan suara demikian, lalu tubuhnya terlempar dan roboh tak dapat bergerak lagi. Isi perutnya berantakan karena tendangan Kuilan tadi mengandung tenaga sinkang yang hebat. Setelah menendang, gadis itu tetap tenang hanya menyapu semua orang dengan pandang mata dingin, yang agaknya bertanya atau menantang, siapa lagi yang berani kurang ajar terhadap dirinya. Keadaan tegang dipecahkan suara ketawa Xiao bin Lomo. Hehehe, orang goblok macam dia sudah sepatutnya mampus. Hayo bawa tawanan menghadap Kausu. Ia sendiri lalu memegang lengan dan menarik Kuilan, sedangkan Pangeran Talibu yang pingsan dipanggul oleh seorang Wesio jubah merah. Haha, boleh Kausu, memang sudah takdirnya engkau bernasib baik. Lihat siapa yang kutawan untukmu ini. Si mutiara hitam, hahaha, kutanggung selama hidupmu belum pernah kau menikmati bunga liar sehebat ini, kata Xiao bin Lomo kepada Boule Kausu yang sedang duduk bercakap-cakap ditemani Butek Siulem dan Tailek Kaoong serta Jin Cham Hwaong. Memang Boule Kausu selain lihai ilmunya juga amat cerdik. Dalam usahanya memperluas daerah kekuasaan dan menggerakkan bangsa hesi-hesia menyerbu kerajaan Sung, ia telah dapat pula menempel ke-5 orang Butek Enjiosian. Tentu saja 5 orang sakti ini suka sekali bersekutu dengan Boule Kausu, oleh karena, kecuali Tailek Kaoong seorang, mereka semua pun bercita-cita untuk mengangkat diri sendiri menjadi seorang yang berkedudukan tinggi. Dengan bersekutu dengan Boule Kausu, mereka mendapatkan sekutu yang kuat dengan barisan orang-orang tangguh. Xian Eng sendiri tidak bersekongkol dengan pemimpin hesi-hesia ini karena wanita ini mempunyai cita-cita yang lebih tinggi lagi, yaitu apabila bala tentara hesi-hesia berhasil mengalahkan kerajaan Sung, ia akan mengangkat putranya, Sumakiat, menjadi kaisar baru. Betapa tidak, Sumakiat adalah putra Sumaboan yang masih keturunan pangeran. Inilah sebabnya mengapa Kam Xian Eng menempatkan putranya di kota raja di rumah Pangeran Qiang, kemudian mengusahakan persekutuan di antara pembesar-pembesar kerajaan Sung. Adapun Butek Siulem, tokoh sakti banci itu,
adalah seorang dari dunia barat yang sengaja bertualang untuk mencari kesempatan baik guna menempatkan dirinya dalam kedudukan yang tinggi. Tadinya ia hanya ingin menguasai para pengemis dan ingin menjadi raja pengemis. Akan tetapi kini melihat kesempatan terbuka untuk memperoleh kedudukan yang lebih tinggi lagi, ia segera menerima penawaran Boule Kausu untuk bersekutu dan mengerahkan barisan pengemis baju bersih untuk membantu Hesi-Hesia apabila saat penyerbuan tiba. Ia yakin bahwa kalau gerakan ini berhasil, kelak ia sedikitnya tentu akan menjadi seorang pangeran. Xiao bin Lomo adalah seorang perampok sejak kecil, kini pun ia telah menjadi datuk para perampok dan bajak. Setelah terbuka kesempatan untuk memiliki jabatan atau kedudukan tinggi, tentu saja ia pun senang membantu Boule Kausu. Ia sudah tua dan sudah waktunya hidup bergelimang kesenangan dan kemewahan, hidup dimuliakan orang sampai matinya. Ia pun mengerahkan anak buahnya, para perampok dan bajak, juga orang-orang Tian Liongpang, untuk membantu usaha Boule Kausu, bahkan berjanji kelak akan bergerak dari dalam bersama para pengemis anak buah Butek Xiolem. Jin Cham Hwaong sudah tentu saja mendukung usaha Boule Kausu sepenuh hati. Seperti diketahui, algojo manusia ini juga disebut Pasin Ong atau Raja Sakti dari Utara, menjadi musuh kerajaan Khitan dan dianggap sebagai seorang pengkhianat bangsa Khitan. Ia pun menyatakan ingin membantu Hesi-Hesia dengan janji bahwa kalau usaha Hesi-Hesia ini berhasil, kelak ia akan diberi pinjam tentara dan perlengkapan untuk menyerbu Khitan dan merampas singgasana Ratu Khitan yang menjadi musuh besarnya. Hanya Tai Le Kaoong seorang yang tidak mempunyai cita-cita. Ia datang ke markas Boule Kausu karena terbujuk teman-temannya dan terutama sekali karena tidak mau kalah dengan 4 orang temannya yang katanya sedang mengusahakan pekerjaan penting dan besar. Ia sendiri tidak peduli siapa yang akan menjadi kaisar, akan tetapi kalau 4 orang kawannya yang tergabung dalam Butek Enjosian semua berjasa, dan ia sendiri berpeluk tangan tentu namanya akan kalah dan ia tidak patut menjadi orang pertama dari Butek Enjosian. Inilah sebabnya mengapa ia suka datang menjadi tamu Boule Kausu. Akan tetapi ia tidak pernah ikut bicara tentang urusan pemberontakan, hanya menikmati hidangan yang serba lezat. Boule Kausu sendiri yang cerdik juga tidak mau mengajak kakek Raja Monyet ini untuk merundingkan soal politik, karena ia hanya mengharapkan bantuan tenaga kakek sakti itu apabila menghadapi musuh-musuh tangguh kelak. Apalagi kalau diingat bahwa Tai Le Kaoong tidak mempunyai seorang pun pengikut atau anak buah. Kini kelima Butek Enjosian sudah lengkap sendiri di belakangnya, bahkan sudah berkumpul di markas Xian Toanio yang lebih aktif bersama putranya untuk mengumpulkan dan memperkuat persekutuannya dengan pembesar-pembesar kota raja. Ketika Xiao bin Lomo datang membawa tawanan mutiara hitam, ia menjadi girang dan juga terkejut mendengar laporan tentang usaha mutiara hitam untuk membebaskan Pangeran Talibu. Ia terlalu sembrono, terlalu percaya kepada alat-alat rahasia dan penjagaan anak buahnya. Ternyata masih ada yang menyelundup dan hampir saja membebaskan tawanan penting itu. Ia telah menggunakan pelbagai usaha untuk memaksa Pangeran Talibu menulis surat kepada Ratu Khitan, bahkan sudah menyiksanya, namun pangeran yang keras hati itu tetap tidak mau menuruti permintaannya. Pangeran itu ditahan dalam goa juga dalam rangka penyiksaan agar pangeran itu tunduk. Siapa kira malah hampir dibebaskan mutiara hitam. Boule Kausu adalah seorang laki-laki tua, seorang pendeta yang di waktu mudanya terlalu banyak mengejar ilmu, mengekang nafsu. Karena pada dasarnya ia memang seorang hamba nafsu, setelah tua pengekangannya jebol dan jadilah ia seorang sakti yang gila nafsu, gila perempuan. Melihat mutiara hitam yang selain muda remaja dan cantik jelita, juga lihai ilmu silatnya, ia sudah mengeluarkan air liur. Akan tetapi di samping sifatnya yang mata keranjang, ia amat cerdik dan ambisinya besar sekali untuk kedudukan yang tertinggi. Ambisi ini agaknya lebih besar daripada nafsunya, sehingga begitu melihat mutiara hitam yang jelita dan melihat Pangeran Talibu yang masih pingsan, timbul sebuah akalnya untuk menundukkan Pangeran Talibu. Bagus, jawabnya kepada Xiao bin Lomo sambil tertawa bergelak. Sekali ini Pinceng benar-benar berterima kasih kepadamu, Lomo. Kemudian ia berkata kepada muridnya, masukkan mereka berdua dalam kamar tahanan di belakang, jaga yang kuat agar jangan sampai ada kemungkinan didatangi orang luar. Setelah Kuilan dan Pangeran Talibu dibawa pergi, Boule Kausu membicarakan rencananya terhadap Kuilan dan Talibu kepada 4 orang kakek sakti dan tertawalah mereka. Bahkan Tai Le Kaoong mengangguk-anggukkan kepalanya yang gundul sambil berkata, "Demi iblis, engkau benar-benar pintar sekali, Kausu." Boule Kausu tertawa. Memang, sesungguhnya sayang sekali melepaskan bunga ini kepada seorang Hesi-Hesia,
sama dengan melemparkan daging pilihan untuk seekor anjing buduk. Akan tetapi, makin buruk si anjing, makin sakit hati Talibu dan makin besar kemungkinan ia menyerah. Hahaha, hehehe, Kausu. Rencanamu ini baik sekali, akan tetapi harus cepat-cepat kau laksanakan. Karena kalau sampai Xiantoanio keburu datang, tak mungkin hal itu dilaksanakan lagi, bahkan kiraku, mutiara hitam harus dibebaskan. Mengapa? Boule Kausu bertanya heran. Hehe, mutiara hitam itu adalah murid Xiantoanio. Semua orang terkejut mendengar ini. Keadaan menjadi sunyi. Boule Kausu mengerutkan kening lalu memandang Xiao bin Lomo. Lomo, apa artinya ini? Kalau kau sudah tahu dia murid Xiantoanio, mengapa kau sengaja menawannya dan memberikannya kepadaku? Apakah kau sengaja hendak mengadu aku dengan Xiantoanio? Xiao bin Lomo terkekeh. Kausu, kau benar-benar pelupa sekali. Berapa kali mutiara hitam menentangmu? Berapa kali menentangku? Bahkan sekarang dia datang untuk membebaskan Talibu. Bukankah dia termasuk musuh yang berbahaya? Kalau muridnya seperti itu, kita harus berhati-hati terhadap gurunya. Siapa tahu hati macam apa yang ada di balik kedok kerudung hitam mengerikan itu? Kau harus hati-hati, Kausu. Boule Kausu masih mengerutkan kening, meraba-raba dagunya, berpikir lalu mengangguk-angguk. Memang diam-diam aku sudah menaruh curiga kepada wanita itu. Kalau dapat menariknya sebagai kawan, baik, kalau sebagai lawan, amat berbahaya. Memang kita harus berhati-hati dan rencana ini harus cepat-cepat dikerjakan, sekarang juga. Kalau Quilan dan Talibu mendengar apa yang mereka rencanakan, tentu hati kedua orang muda ini menjadi cemas sekali. Akan tetapi mereka tidak mendengar apa-apa ketika mereka digusur dan dimasukkan ke dalam sebuah kamar tahanan yang luas. Kamar ini merupakan ruangan yang lebarnya 10 meter, kosong tidak ada perabot sebuah pun. Lantainya dari batu putih yang bersih dingin, dindingnya dari tembok tebal, atapnya pun dilapisi jeruji besi yang amat kuat. Sebuah jendela di samping dilindungi jeruji besi sebesar lengan manusia, pintunya juga besi dan bagian atasnya ada jeruji pula.